warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Alhamdulillah. Lain, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ibu boleh sehat, Bu? Konon para ludak, Bu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih bisa bernapas dan memanfaatkan titipan Allah itu, ruh dan jasad yang kita pakai sampai saat sekarang masih dalam keadaan sehat. Dan atas karunia-Nya itu alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu pengurus Masjid Abrar, garib kita, jemaah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga selalu dilindungi oleh Allah, sehat walafiat, dan dapat rahmat dan nilai ibadah melipat ganda dari Allah SWT. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kajian kita yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, selalu bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah ini, ada beberapa orang yang selalu didoakan oleh malaikat, berkah dibukakan oleh Allah dan selalu diampunkan dosanya, didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoanya, Bapak. Orang yang beramal sesuai dengan apa yang dilihat oleh malaikat tersebut didoakan oleh malaikat. Amalannya bagaimana yang didoakan oleh malaikat? Di antaranya adalah amalan yang diserukan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tersebut. Dia selalu berupaya bertaubat, minta ampun kepada Allah. Namun amalannya seperti apa? Nah, saksikan kajian ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hadis riwayat Imam Habban mengatakan bahwa yang pertama yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang-orang yang ketika tidurnya berada dalam keadaan suci. Ibu bapak-bapak rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba zahiran yastayqizu zahiran malak illa qala taba wa innahu zahirun. Yang artinya malaikat mendoakan bahwa orang-orang yang sedang tidur dalam keadaan suci itu, dia doakan kepada Allah sambil berkata, dan malaikat apabila orang itu berada suci berwudu, kalau mensucikan ucapannya, minta ampun hatinya kepada Allah,
berzikir jasad, kulitnya, tulangnya, tiangnya, anggota tubuhnya bergema ke arasnya Allah, maka suaranya, zikirnya itu walaupun dari hati yang paling dalam, air wudhu yang menyelimuti tidurnya itu didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma firli liibadikal fulan fa innahu taba zahiran, yang artinya, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba yang dalam keadaan suci itu tidurnya, dan ketika bangun dalam keadaan suci juga. Zahiran itu artinya suci, ya Bapak, suci luar dan dalam. Jadi ketika manusia berserah diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, baik di masjid maupun di musala, kan ada orang lalu. Pada suatu hari Rasulullah berjalan bersama pemuda. Dilihat pemuda itu, yang satu di masjid sedang zikir, yang satu sedang tidur. Kemudian nampaklah cahaya ketika itu, cahaya yang terang pada pemuda yang sedang tidur. Namun yang sedang zikir, bantunya duduk wasilo, ibu-ibu, bapak-bapaknya duduk wasilo, mau orang zikir gayanya, tetapi tidak nampak cahayanya itu dah. Berkata pemuda ini, ya Rasulullah, kenapa pemuda yang satu malah yang berzikir tidak ada nampak cahayanya, tidak dinampakkan oleh Allah, kalam bentuknya, tetapi yang tidur berzikir? Karena yang tidur itu walaupun dia tidur, matanya yang terpejamkan, tetapi hatinya mengingat Allah, dan ketika tidur ini wudhu. Sedangkan yang duduk itu dia melakukan karena ria, ingin dilihat dan dipuji oleh Allah, kemudian hatinya gerasat-gerusut dalam keadaan kacau, indak muhattabah, kata orang Nausarab, indak menghadapkan pikirannya kepada Allah, dan menghadapkan ke kiblat cuma jasadnya. Jadi awak yang solat tu, ibu bapak, awak tanggan sifat kumuh, iri, sombong, takabur, awak campaan tu dulu. Tu baru awak namanya dalam nahu sorah muhattabah, madoan pikiran wak ke Tuhan hati wak tu. Ketika pengana awak melayang, ketika itu awak alihkan kepada pikiran untuk menghadap kepada Allah, menyampan pikiran ke dunia. Api kompor lupa mematian. Tetapi yang kusuk itu adalah ketika kita mengingat sesuatu itu, awak alihkan pikiran ke Allah balik. Tetapi kalau tabayang saya tarik, itu hilang kekusukannya. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Nah, yang pertama ini riwayat Ibnu Habban ini mengatakan bahwa orang yang selalu mensucikan diri, lalape uduknya balik, nyubaya beruduk. Lape uduknya balik, nyubaya beruduk. Apabila orang yang seperti itu meninggal, dipenjat remote-nya, karena ketika kita meninggal, awak nak ruh awak nak di jasad awak lebih pak. Dan ketika kita tidur, awak nak tahu pula kamu apa roh awak. Nak pak? Tak bu? Tak tahu ibu bapak kamu apa roh awak? Tidak tahu. Itu adalah haknya Allah, di mana diletakkan ruh awak. Cuma ketika sebelum berangkat, kesadaran awak tu dari jasad awak serahkan dengan nama doa. Atau berdoa dulu, wak salimkan diri jasad wak kodoan yang kasar ko dengan air wuduk. Tak salimkan zahir saja dah. Jadi disalimkan dengan air wuduk, dipagari hati awak dengan zikri ilallah. Kemudian kita menserahkan diri kepada Allah dengan ucapan. Itu yang dimasukkan iman malakik di ruh awak, baik di jasad awak. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Karena yang katakan iman itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah. Yakin hati wa terucap kepada Allah bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ucapannya itu baik dalam solat itu adalah termasuk
rukun kauliyah namanya, melalui ucapan. Kemudian dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan inilah gambaran kita, kehidupan kita. Kalau solat awak, batu yang di hati, batu yang di lidah, batu dalam anggota tubuh, maka yang kemungkaran tadi akan terjauh, dijaga oleh solat yang benar. Jadi bagaimana perbuatan seseorang itu? Inilah solat, tapi perilakunya tidak mendorong solat. Itu perlu dipertanyakan, apakah udah betul solatnya dengan hatinya, dengan ucapannya, dengan perlakuannya. Nah, karena itu perlu rasanya kita adalah meresapi arti dan hakikat solat itu. Meresapi arti hakikat solat itu, sebelum solat, buanglah sifat iri, sombong, takabur itu dulu. Berusaha kita menghilangkan. Cara menghilangkan, pertama kita ada rasanya iri ke kawan awak, ada rasanya lidah awak terlempek salah. Kita mengakui dengan sifat tawaduk, karena manusia al-khata'u walil insanu sifatan lillas. Lupa dan salah adalah dua sifat manusia bagi manusia. Oleh karena itu beristighfar, astagfirullah. Dengan ucapan astagfirullah itu, dengan bacaan zikir itu, itulah yang tidur dalam keadaan suci. Yang tidur kan jasad dan kasar, mata. Tetapi yang ruh jangan sampai tidur dan sampai tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan ini jangan pernah terlengah, karena ujian dalam kehidupan itu kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan yang bersangatan. Itu yang menghalangi kita dari mengingat Allah. Boleh mata awak terpejam, tetapi tiru Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'ashad. Matanya tak piciang, tapi hatinya ingat kepada Allah. Ada mata orang terbuka, tetapi ada orang yang lewat tidak nampak. Ya tak, Pak? Kenapa? Karena pikirannya berjalan. Begitu juga kita mengingat Allah. Jasad awak lah mencari ustaz ceramah, tapi pikiran awak dia nak awak makan. Dia menantu awak cakap lah di rumah. Ini adalah ujian dari kehidupan. Itu makanya sebelum solat dianjurkan kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baru angkat tangan awak. Dibuang yang buruk-buruk, minta ampun awak sekalian dosa, minta ampun salah awak kepada manusia, karena manusia salah kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Salah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dibarasian dua dalam dulu, itu baru awak balangkit. Baru Allah pergikan kita zahaballahu binurhim. Ada pula orang yang tidur di masjid dan di musala, nyampe tidur. Saya Pak, lapan naik karajo, bangunnya, nampak masaji lama sih rasanya, sampai keluar yakinya. Itu nak tidur dalam keadaan suci, tidak ada ibadahnya. Tidurnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu adalah berbeda. Kalau orang yang beriman tidurnya, para malaikat mendoakan, talinganya tetap mendengar. Ada pula kadang dengar ceramah ustaz, nyelek mana aku je, kata ustaz nyelek, faham? Aku batu-batu mendengar kecil ustaz ceramah. Tetapi ayat kia lah keluar, kat baju. Hari Jumat banyak itu kadang-kadang nak buat. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua yang didoakan oleh para malaikat adalah agar dimintai pintu keberkahan adalah orang yang menunggu waktu salat. Yantaziru fi waqti salat wa iza waqti salat yantaziru bi zikrillah. Apabila datang waktu salat, dia berzikir kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk bernostalgia kepada Allah. Tunggu waktu solat, dak waktu solat yang di waktu solat terlambat-terlambatnya Pak. Tetapi alun waktu solat inilah tiba. Seperti yang dikisahkan seorang sahabat Sa'ban yang pernah Ustaz ceritakan ketika itu, beliau lebih kurang 3 jam dari rumah beliau ke masjid, bara langkahnya ke masjid. Ibu bapak-bapak, 3 jam perjalanan. Kalau awak mungkin bapak luh sadohnya bar air bakuah badan kau Pak.
nak talok dah cik-cik pulanya. Sehingganya di dalam riwayat dikatakan bahawa Saban itu sebelum beliau meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah telah bayangkan perjalanan Saban begitu jauh. Dari rumahnya 3 jam. Etonglah 3 jam barah kali langkah menuju ke masjid. Itu nilai pahalanya. Dia datang yang pertama didoakan pula oleh malaikat. Makanya ketika itu Allah perlihatkan syurga baginya Saban. Tersenyum melihat sebelum beliau ruhnya diangkat berpisah dengan jasadnya. Kalau orang yang beriman, ibu-ibu, bapak-bapak, meninggal dalam keadaan duduk berzikir, tidak dicabut telengoknya, Pak. Kalau orang yang sabana-bana dakik kepada Allah, tetapi ditegur oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke hambaku, hamba sampai ke hariban Tuhan, nandakik kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, maka kamu adalah hambaku, wadkhuli jannati, dan akan ku masukkan ke dalam syurgaku, kata Allah. Mulai itu Tuhan dengan bahasa indah menyuruh awak supaya dakik setarui. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku akan dekat apabila ia dakik padaku. Mak Tuhan, kau nak pernah rasa hadir lewat dakik dalam hati awak? Pernahkah kita mengerjakan sesuatu yang diinginkan Tuhan? Pernahkah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita? Ditanyakan, dilakukan apa yang kita lakukan, masa arta saartu, kita akan bisa merasakan apa yang dirasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Jadi kalau orang yang beriman dan bertakwa, walaupun Tuhan itu tidak nampak secara zahirnya, namun kehadiran Tuhan itu terasa di dalam jiwanya. Sehingga diabadikan doa seorang yang beriman kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhanku, karena nostalgia dekatnya kepada Tuhan, sempurnakanlah cahayamu padaku, ampunkanlah dosaku, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah di atas segala sesuatu yang berkuasa. Jadi ibu bapak, kalau ada hati kau nak rasa kusik, nak lalok malam gelisah, sepayah lalok. Pikiran dik menantu cakap cek sawantanya, pikiran dik kamu mayu hitang, besok pagi orang kau nagih kredit, maka bernostalgia kepada Allah. Amalkan surat At-Tahrim ayat 8 dan dekatkan diri kepada Allah. Karena Allah akan selalu dekat apabila hambanya merasa dekat. Lain rasanya kenyamanannya Pak kalau lawak amalkan ayat itu. Cibola praktek di ibu amba. Surat At-Tahrim ayat 8 itu. Di penghujung ayat itu ada yang kata Rabbana itu adalah kata doa. Ada dalam Quran kata Rabbana itu artinya kita meminta kepada Tuhan, kalimat nida dan seruan permintaan kepada Allah. Karena ad-du'a'u minal adna ilal a'la. Doa itu rumusnya di dalam kitab Nahu bahwa doa itu adalah permohonan seorang hamba kepada atasannya yang kuasa. Jadi kenapa kita di dalam Quran itu ada Rabbana asmim lana, ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami. Dan kenapa Tuhan sering mengatakan kata kami? Karena Tuhan itu muazzim nafsihi namanya. Dia mengagungkan kekuasaannya. Kalau kekuasaannya, karena kekuasaannya besar, maka disebutlah kata kami. Nah, itu jawaban Pak. Bahwa Tuhan itu dia satu, tetapi kenapa dia menyebutkan sering di dalam Al-Quran kata kami? Jawabannya karena Allah itu muazzim nafsihi namanya. Allah itu mengagungkan kekuasaannya, karena yang berhak mengagungkan kekuasaannya memang Allah Subhanahu wa taala. Gadang, kata kami itu adalah kata kalimat gadang dan dikhususkan untuk Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga yang didoakan oleh malaikat si Pak, yaitu hadis riwayat Muslim
mengatakan bahwa yang orang yang sering didoakan oleh malaikat itu adalah sering membaca amin, kabulkanlah ya Allah. Kemudian ketika membaca surat Al-Fatihah, suaranya seketika rukun kauliah indak barek mengarik dulu Pak. Waladdallin, amin. Tak diam saja doh. Harus mengarik lidah jo hati awak tu, dan seluruh anggota tubuh awakku merasa mengaminkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabulkanlah ya Allah, ya Allah. Ini adalah kalimat artinya proposal yang di-CC. Nah, langsung diaminkan oleh para malaikat. Jadi, siapa yang aja mengaminkan baca doa, yang mengaminkan Al-Fatihah ketika dibacakan, mari kita bacakan Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya untuk sanu, semoga sampai entak lapang tak sajuk kalau tak tarang lap terpe dari sesuatu buah. Amin. Malaikat aminkan. Kemudian bagi yang sakit, anaknya, saudaranya, keluarganya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemakaian Al-Fatihah itu Bapak, kalau ada anak awak sakit dari orang, awak di Siko, nah, di Jakarta atau di Malaysia, cukup ibu bapak bacakan Al-Fatihah ila hadratin khususin. Pamannya untuk siapa? Untuk si Udin, khususin si Udin. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah atau niatkan saja Al-Fatihah untuk sanu. Kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami minta pertolongan. Ketika minta pertolongan ko, makrifat pendekatannya kepada Allah, awak tanamkan hajat awak Bapak. Jadi saya sakit, sana awak sakit dari jauh, atau awak bacaan surah Al-Fatihah, awak bacaan ayat, awak ambil seketik. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, awak muhatabahkan, awak hajatkan kepada si sakit itu dengan bermunajat kepada Allah. Dan ketika itu pas waladdallin amin itu tidak ada, dan jangan engkau berikan jalan yang engkau murkai dan sesat untuk kami. Amin. Kabulkanlah. Beribu malaikat mengaminkan. Nah, jadi itu pintu keberkahan terbuka, Bapak. Kemudian yang kelima, siapa lagi yang mendapat keberkahan dan doa dari malaikat untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang selalu berada fi saf awal, di saf pertama, amamal, di saf yang pertama. Jadi saf pertama itu awak ingin masuk surga yang pertama, tetapi awak ingin mengambil nomor antri, nomor pincik, tak Bapak? Nomor antri, nomor pincik lah, mungkin awak bisa masuk nomor 1. Jadi orang yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan yang dekat kepada imam, maka orang yang pertama itu pula diaminkan dakhalatil jannah, untuk masuk surga, diampunkan oleh Allah SWT. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau ada disuruh oleh imam kita atau garim kita, sawu sepuluh taswiyatus shaf, lurus dan dapatkan saf, jangan membangkang, jangan dia atur, rapian saf, cek kawan nak salah, pandai-pandai dah lah. Awak ingin di belakang, menyaringi lo ke kawan. Padahal jalan untuk masuk surga yang pertama disuruh dek kawan, awak kalau lihat loncek motor dah Bu. Jadi yang pertama itu kiranya Bu Pak diaminkan dek malaikat masuk surga yang pertama. Karena berarti orang itu secara kedekatan keimanannya dia selalu ingin pertama dekat kepada Allah. Itu hakikat arisa lapisan kebaikannya. Jadi jangan dipilihlah yang paling belakang. Kalau payalah imam rapi ansaf, awak lari sudut ke tepi, dia nak capek pulang. Kemudian yang kelima, orang yang diaminkan oleh yang diaminkan oleh malaikat lagi. Yang kelima itu
adalah orang yang ketika setelah solat dia duduk tenang sambil bizikrillah. Ala selesai solat ini berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana salam. Allahumma antas salam, Allah yang memberi penyelamat, wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembalinya keselamatan. Sebelum pulangnya Allah mantas salam dulu Pak. Apa zikirnya? Kemudian setelah Allah mantas salam tu wa yaqra'a malaikatul amin, diucapkan oleh malaikat amin untuk orang yang duduk setelah solat tersebut. Tapi kan awak kan dah dah Allah mantas salam minka salam, orang zikir awak capek lantas jalan lantas jalan ya, langsung saya dah ada mencaliak balenggong ke kanan ke kiri, entah sia kanan awak entah sia kiri awak, antah din sana awak pulang dari Jakarta dak subuh dek awak kan awak dek takajasan. Hakikat awak duduk sudah solat tak ada makna filosofi ibu Pak, supaya awak mencaliak ke kanan ke kiri. Itu artinya anta ada orang baru nanti buat di masjid kau, langsung awak kena. Anta ada tetangga baru, tak Pak? Anta ada sanak baru, anta ada sanak baru pulang Jakarta, awak nak tahu dah. Jadi ada informasi yang akan disampaikan pengurus atau si anu sakit, kira tetangga awak sakit, tapi awak di dalam rumah saya sudah pulang, awak lantas jalan langsung masuk kamar. Kiranya sana sakit nak tahu, dulu orang nan jauh daripada awak tahu sakit daripada awak nanda ke. Itu kenapa? Karena interaksi sosial dan politik, kedekatan makhluk rasa saling membutuhkan itu enggak kurang. Nah, disinilah kita adalah al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Ibu-bapak, ibu bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang didoakan oleh malaikat lagi adalah hamba abdan syakurah biddoa, hamba yang selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah sambil membelas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah mendoa kepada Allah, dia sudah solat langsung pulang, berarti mutakabbir dianggap oleh para malaikat. Dia termasuk orang yang sombong, indak namuh mengakui kekuasaan Allah. Jadi ada kesempatan awak, bukti awak terikat dengan Allah itu adalah lewat doa itu, Allahus Samad, untuk mempermantap tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah menganggap, merasakan bahwa Allah Tuhan itu yang memelihara. Tauhid uluhiyah, ya batu-batu Tuhan itu tempat menyembah bagi awak, tak menyembah harta. Karena harta awak lupa menyembah kepada yang empuh yang magihkannya. Indak menyembah kepada anak-anak kita ada takut kanak, lalai awak dakik ke Tuhan. Dia sayang kanak, awak lalai mendekat. Dia sayang ke cucu, awak lalai untuk solat dan ibadah. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan kita lupa dengan nafsu duniawi, dengan godaan setan. Oleh karena itu, apabila 6 ini dapat keberkahan doa dari para malaikat itu, insya Allah abwabur rahmat, abwabur barakah, pintu rahmat terbuka untuk kita, pintu berkah dibukakan oleh Allah. Kenapa? Namun doa kau malaikat kau tidak punya nafsu. Orang yang berdosa kau adalah punya nafsu, Pak. Nafsu. Karena nafsu itulah yang menyerumuskan manusia ke dalam api neraka, karenanya pembangkang. Oleh karena itu di bulan Ramadan diancuan nafsu serakah, tidak peduli orang lain, nafsu tidak ada kesabaran. Di bulan puasa nafsu lapar, nafsu merasakan supaya orang miskin tidak pernah makan tu baiknya wak rasuan, nafsu yang tak merasa peduli itu. Makanya bulan Ramadan itu melatih kita juga, ibu bapak. Jadi itulah kira-kira ibu bapak kajian wak 6 macam
jalan untuk membuka keberkahan yang didoakan malaikat, yaitu makhluk yang suci. Malaikat ko di sucinya dia apa? Ketaatannya kepada Allah, kemudian dia tidak dibumbui oleh nafsu badannya itu, nafsu amarah, nafsu syahwat berbuat buruk dan maksiat dan mengarah kepada keburukan. Oleh karena itu mudah-mudahan awak termasuk orang-orang yang didoakan malaikat, orang-orang yang hidup berkah dunia dan akhirat. Awak Masjid Abrar ko jemaah andanya masuk surga kasadonyo besok. Pasubok je ustaz je karim awak. Amin. Amin masjid go. Kalau amin lah amin puluh di malaikat mah. Terima kasih banyak. Kalau ada lidah ambo salah penyampaian, ambo ya mohon maaf. Le dimaafkan Bu. Lekareh mah. Boleh dimaafkan Bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rafa, hazab jasukun tanda mati. Ridho je maaf, ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi